Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, Polandi. Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita ke sini dulu ya, Katekismus Heidelberg nomor 17-25. Di sini ada Bang. Nomor 17, mengapa dia harus juga Allah sejati? Jawab, supaya dengan kuasa kealahannya, dia dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya, memperoleh kebenarannya dan kehidupan bagi kita, dan mengembalikannya kepada kita. Nomor 18, pertanyaan, tetapi siapakah pengantara itu yang adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati dan benar? Jawaban, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi hikmat, kebenaran, pengudusan, dan penebusan yang sempurna bagi kita. Nomor 19, pertanyaannya, dari mana saudara mengetahui hal itu? Jawaban, dari Injil yang kudus, mula-mula Allah sendiri telah menyatakannya di Taman Firdaus. Kemudian dia menyuruh para bapak leluhur dan para nabi yang kudus mengabarkannya dan memperlihatkan bayangan melalui kurban-kurban dan upacara-upacara lain menurut hukum Taurat Allah. Akhirnya dia menggenapinya melalui anaknya yang tunggal. Nomor 20, pertanyaan, apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus sama seperti mereka telah terkutuk oleh karena Adam? Jawaban, tidak semua orang, tetapi hanya mereka yang oleh iman yang sejati dijadikan anggota tubuhnya dan menerima seluruh karunia-Nya. Nomor 21, pertanyaan, apa iman yang sejati itu? Jawaban, iman yang sejati adalah keyakinan atau pengetahuan yang pasti yang membuat aku mengakui segala kebenaran, segala sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita di dalam firman-Nya, dan juga kepercayaan yang teguh yang dikerjakan dalam hatiku oleh Roh Kudus melalui Injil. Isinya ialah bahwa pengampunan dosa dan kebenaran serta keselamatan yang kekal telah dikaruniakan tidak hanya kepada orang lain saja, tetapi juga kepadaku sendiri oleh rahmat Tuhan semata-mata, hanya berdasarkan jasa-jasa Kristus saja. Nomor 22, pertanyaan, apa yang perlu diimani oleh seorang Kristen? Jawaban, segala sesuatu yang dijanjikan kepada kita dalam Injil, isi pokoknya diajarkan kepada kita melalui pasal-pasal pengakuan iman Kristen yang dan pasti. Nomor 23, pertanyaan, bagaimana bunyi pasal-pasal pengakuan iman itu? Jawaban, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, aku percaya adanya gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. 24, pertanyaan, pengakuan iman itu dibagi atas berapa bagian? Jawaban, 3 bagian. Yang pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita. Yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita. Yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Nomor 25, pertanyaan, mengingat bahwa hanya ada satu zat ilahi saja, apa sebabnya saudara menyebutkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawaban, karena demikianlah Allah menyatakan dirinya dalam firman-Nya, ketiga pribadi yang berbeda itu merupakan Allah yang esa dan sejati dan kekal.
Oke, terakhir kita baca sama-sama ya. Dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Abang baca aja ya biar cepat. Mana sahabat, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Ya, jadi sebenarnya orang Israel itu mereka di Mesir itu dapat daging ya, daging yang banyak sebenarnya, daging dan roti. Ayat keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Ayat 5. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya, sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, senja mereka akan makan daging ya, dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang, makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu." Agak sore ya datang. Nah, ini burung puyuh. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Ya, segomer itu 3 kilo ya. Itu jadi mereka ngambil kayak roti mana. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, ya 3 kilo lebih, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, jadi roti itu harus habis. Nggak boleh sisa sampai besok pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. Hari keenam ya, sebelum hari Sabat. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh Sabat. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah.
dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Ya, jadi roti mana itu hanya sampai hari sebelum hari Sabat ya, kira-kira hari Sabtu lah. Tapi hari Minggu nggak ada, makanya hari Sabtu itu disuruh ngambil banyak untuk dibakar di hari Minggu. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa ayat 28, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Ya, jadi hari ke-6 itu 2 hari, 2 kali. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Ya, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Arti manna itu ini apa? Yang tadi ya. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu, sampai 31 ya, kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Oke, Dek. Ya itulah pembacaan kita ya, agak panjang hari ini, jadi Abang harap, ini ya Dek, Abang harap kita bisa sama-sama fokus dan coba koreksi diri juga lah masing-masing. Apa ya yang kira-kira aku salah selama ini? Prinsip-prinsip yang aku pegang selama ini sampai akhirnya aku menderita menjalani kehidupanku. Ya kadang-kadang kan kita sebagai orang Kristen nggak ini ya, nggak menjalani kehidupan seperti yang kita bayangkan. Oh, orang Kristen penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, tapi sebenarnya kita menjalaninya dengan kayak orang Israel ya, dengan sungut-sungut. Jadi Abang harap sepanjang kelompok ini coba ya diselidiki. Oh, aku salah di sini, gitu. Oh, aku perlu dikoreksi di sini. Ya, dan kalau perlu dicatat juga dicatat ya. Oke. Ya, nah tadi ini ya, Abang sedikit sebelum masuk ke bahan dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7, Abang mau sharing sedikit lah tentang apa tadi yang kita baca. Karena ini prinsip yang sangat vital yang akhirnya seringkali membuat kita nggak bersuka cita dalam menjalani kehidupan. Itu refleksi singkat dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Tadi Abang bacanya sampai 31 ya. Ya adalah orang Israel. Iya, ini kita pada umumnya ya, manusia pada umumnya. Sementara sebenarnya kalau kita baca di Keluaran 16 ayat 8 itu ya, akhirnya kan Tuhan suruh ya bangsa Israel untuk menakarnya segomer gitu. Tapi kalau kita perhatikan deh sebelumnya ya, sebelum peristiwa ini adalah sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Perjalanan bangsa Israel itu untuk sampai dari Mesir, mereka diperbudak, ya mereka budak statusnya, sampai akhirnya mereka menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Dan akhirnya mereka melewati itu ya, perjalanan 40 tahun lamanya sebelum akhirnya sampai ke tanah perjanjian. Berarti satu generasi itu mati. Ya, mati nggak sampai ke tanah perjanjian. Dan ini adalah generasi yang itu ya, yang sedang berjalan itu. Gitu. Dan mereka Tuhan pelihara sebenarnya. Dapat sore hari mereka dapat mana, dapat burung puyuh, terus pagi hari mereka dapat mana. Gitu. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut kan. Tapi kalau kalian perhatikan deh, sebenarnya di Mesir juga mereka bersungut-sungut ketika Firaun itu dengan semena-mena memerintah mereka. Mereka bersungut-sungut, lalu nanti dalam perjalanan mereka, mereka juga terkenal sebagai bangsa yang bersungut-sungut. Lalu nanti mereka haus, mereka juga bersungut-sungut. Sampai nanti akhirnya mereka marah kepada Tuhan. Ya. Meskipun mereka menunjukkan kemarahan mereka kepada Musa, tapi sebenarnya mereka marah ke Tuhan. Gitu. Ya bagus kami di Mesir aja, dapat daging, dapat semuanya, nggak kayak di sini. Nggak dapat apa-apa. Kamu mau matikan kami di sini? Ya mereka bilang ke Musa, tapi sebenarnya hati mereka itu marah ke Tuhan. Oke, padahal kan Tuhan bilang, ya akhirnya Tuhan bilang, Tuhan kasih lah
roti, Tuhan kasihlah mana. Dan itu ambillah segomer. Lalu itulah yang di Keluaran 16 ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, ya kira-kira 3 kilo ya, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ini nih. Jadi sebenarnya kan salah satu prinsip di dalam sukacita itu, kadang-kadang kita pengen mendapatkan banyak, biar apa? Biar kita aman kan, Di? Biar kita aman, biar lebih safety lah kita. Itu kita pengen ngendalin itu akhirnya. Dan akhirnya kita aman, makanya kita ambil banyak. Kita nggak mau ngambil sedikit. Dan akhirnya ketika kita nggak mendapatkan apa yang kita mau, ya disitulah biasanya kita nggak bersuka cita, kita marah, atau kita posesif, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebenarnya, kalau yang Tuhan bilang itu adalah salah satu prinsip sukacita. Banyak pun kau ambil, sebenarnya kamu nggak berkelebihan. Jadi nggak ada gunanya ngambil banyak. Sedikit pun kau ambil, sedikit pun kamu ambil, sebenarnya kamu nggak kekurangan. Kamu cukup di dalam pemeliharaannya Tuhan. Bahkan yang menariknya, Tuhan itu ngerti ya, kapan kita perlu banyak. Hari Sabat, sebelum hari Sabat itu dia suruh ambil 2 kali. Ya, diambil 2 kali karena hari Sabat itu kan untuk dibakar dan kita beribadah di hari Sabat. Jadi Tuhan tahu kok kapan harus mengambil banyak. Ya, jadi banyak pun sebenarnya kau ambil, nggak ada gunanya. Jadi apa? Jadi apa dia? Jadi ini kan jadi ulat gitu, nggak berguna, terbuang gitu. Jadi akhirnya bangsa Israel diajarkan untuk mengerti rasa cukup dan berserah kepada Tuhan. Ya, jadi apa sih sebenarnya yang salah? Kalau abang selidiki kan, dan abang banyak dengar sharing juga tentang ini. Sebenarnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang ini ya pengen mereka jadi Tuhan. Kenapa pengen mereka jadi Tuhan? Pengen mereka ngendaliin semuanya. Kenapa mereka pengen ngendaliin semuanya? Karena mereka takut sebenarnya. Mereka takut, Jadi ketakutan ini adalah salah satu dosa yang kita alami sejak semula kan. Di kejadian itu, kejadian waktu kita jatuh ke dalam dosa, kejadian 3. Pada waktu kita memakannya, waktu Adam dan Hawa memakannya, mereka takut. Jadi karena mereka takut, nggak punya persediaan, makanya mereka ambil lebih. Jadi karena mereka takut, mereka posesif biasanya. Dan itu ada di dalam setiap kita, ketakutan-ketakutan itu. Kita nggak betul-betul percaya sebenarnya sama Tuhan. Ya makanya kamu khawatir. Gitu. Kadang kan, kayaknya ini harus cepat lah bangku kerjain. Skripsiku ini harus cepat. Gitu. Tapi sebenarnya nggak ada sukacita kan di sana ketika kita paksa untuk itu semua. Cepat pun sebenarnya kadang-kadang nggak ada gunanya ya. Gitu. Kamu nggak mengerti apa-apa. Gitu ya. Jadi bangsa Israel bukan akhirnya diajarkan untuk bermalas ya, tetapi mengerti artinya cukup, mengerti cara untuk berserah kepada Tuhan. Itu rahasia untuk bersuka cita. Ya, dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia nggak takut. Jadi kita ini sebenarnya dosa kita sejak awal itu kan ketakutan ya, di kejadian. Makanya coba lihat diktator itu, Hitler, Mao Zedong, Lenin, Stalin. Mereka itu apa? Kelihatan gagah, berani, menekan rakyat. Tapi sebenarnya enggak. Mereka itu adalah orang yang dilingkupi rasa takut. Makanya mereka pengen ngendaliin itu semua. Kita pengen ngendaliin semuanya. Karena apa? Karena kita takut. Kita nggak percaya Tuhan itu mampu mengatasi ini semua. Itu rahasia bersuka cita. Jadi, banyak pun kamu ambil gitu ya dengan nafsumu, nggak ada gunanya. Kamu nggak akan bersuka cita. Bahkan ketika sedikit pun yang kamu ambil, sebenarnya kamu nggak kekurangan. Berarti mental bangsa ini yang sedang bermasalah. Mereka tetap punya mental budak, bukan mental orang yang merdeka. Jadi kalau kamu sebenarnya adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan, ya, dan termasuk orang yang kelihatan buah rohnya, kamu sadar berkat-berkatnya Tuhan kan. Betapa banyak hal yang dia pelihara. Dia kasih mana, dia kasih burung puyuh, dia kasih kehidupan. Ya kamu nggak terikat
nggak ini ya, nggak diperbudak, tetapi kamu jadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Gitu. Jadi ada keberserahan kepada Tuhan, itu adalah satu sukacita, sumber dari sukacita itu sendiri. Cuma kadang kita takut, terlalu takut. Makanya kita pengen ngendaliin semuanya. Kayak bangsa itu ya. Dan akhirnya mereka kendaliin itu semuanya, mereka ambil lebih, nggak ada gunanya sebenarnya. Mereka ambil banyak lebih dari satu gomer. Dan akhirnya apa? Busuk. Nggak berguna dan akhirnya ya terbuang sia-sia. Nah, bahkan sedikit pun sebenarnya yang aku akan dapat sedikit loh bang di dalam kehidupan ini. Nggak berarti mungkin. Sebenarnya kamu nggak akan kekurangan, percayalah. Karena bukan itu sumber sukacita. Jadi gini ya, karena kan ini kan mereka kan pengen ngejar kenikmatan itu ya, ketika dapat banyak dan akhirnya nggak berguna ya. Jadi sebenarnya kita kan pengen, ya aku pengen dapat loh bang, ya, biar aku safety. Kayaknya ini memang harus aku dapatkan. Ya, dan akhirnya ya kita jadi jatuh ke orang yang mengejar kenikmatan seringkali ya. Dan ketika kita jatuh ke orang yang mengejar kenikmatan, makanya apa? Kosong, hambar. Karena kita pengen dapat nikmat yang dari dunia ini. Jadi biasanya kenikmatan itu bukan untuk dikejar loh, Enggak, tapi itu adalah akibat dari apa? Mengejar Allah. Itu yang dibilang Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan ini, semakin kamu mengejar kenikmatan, semakin kamu nggak bersuka cita. Makin kosong biasanya, Itu kayak bangsa ini ya. Gitu, mereka bangsa yang bebal. Jadi semakin kamu merelakannya kepada Tuhan, semakin kamu bersuka cita. Bisa ya? Oke, Abang harap kita paham prinsip ini, karena dosa kita itu sejak semula ketakutan itu, dan ketakutan itu masih kita alami sampai sekarang. Iya kan, ketakutan, terlalu takut banyak hal, terlalu takut orang lain udah duluan maju, terlalu takut kayak gini, terlalu takut dituntut orang lain. Sebenarnya karena ketakutan itu semua, kita nggak benar-benar merelakan itu. Jadi ketika kamu, ini ya, tentu itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ketika kamu bisa merelakan itu, ya, dan sadar bahwa sebenarnya Tuhan udah ngasih berkat kok, yang cukup kepadaku, dan itu sesuatu yang kubutuhkan, yaitu rahasia sukacita. Itu jadi bisa ya. Oke, Abang harap itu adalah satu prinsip yang bisa ini yang meneguhkan kita, membuat kita punya pengertian yang baru akan sukacita itu. Jadi belajar ini ya, belajar merelakan kepada Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan, itu adalah rahasia dari sukacita. Oke? Oke. Mana ini Holland, kok lama kali dia duduk? Ya Dek, duduk Dek. Abang perhatikan ya Dek. Oke, ya kita masuk ke Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Oke, Abang baca lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, kita masuk untuk membahas ini, eksposisi Filipi 4 ayat 4 sampai 7 tentang bagaimana pemahaman Paulus mengenai sukacita. Ya, Abang juga dapat prinsip-prinsip baru dan kiranya itu bisa menambah ini ya, pengertian kita dan akhirnya itu bisa kita hidupi untuk boleh bersukacita. Jadi sekali lagi, sukacita itu adalah bagian dari buah roh. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan karena usahamu, ya, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kamu untuk bisa mengerjakan itu. Dan sukacita itu tidak terpisah dengan kasih, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Itu adalah bagian yang saling berkaitan ya, buah roh itu. Jadi kita hanya melihat sisi dari sukacita. Tentu ada kaitannya dengan kasih, ada kaitannya dengan buah roh yang lain. Tetapi kita hanya coba untuk melihat sisi dari sukacita. Dan tentu berkaitan dengan bagian dari buah roh yang lainnya. Oke, kita masuk ke kasih ya. Sebelumnya kasih itu udah paham ya kemarin bahwa dia adalah ini ya, identitas dari kekristenan. Allah Tritunggal itu adalah kasih sejak semula.
ya dia pribadi yang mengasihi dari kekal hingga kekal. Itu adalah akar dari segala sesuatu, akar dari kehidupan. Adalah kasih itu sendiri. Allah Tritunggal. Dan akhirnya kasih itu menyatakan dirinya di dalam Kristus. Hingga akhirnya dia mengorbankan dirinya. Hingga kita diselamatkan di dalam Kristus. Dan Roh Kudus itu juga dimateraikan di dalam orang percaya. Hingga akhirnya buah roh itu kelihatan di dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi itu adalah juga pekerjaan dari Roh Kudus. Dan ingat bagaimana sukacita kita ketika kita menerima Kristus pertama kali. Ya tentu ada sukacita di situ. Ketika kita diterima, ya dengan keberdosaan kita datang kepada Tuhan, tapi kita tetap diterima oleh Dia. Dan kita diampuni. Tentu di dalam pengampunan ada kerendahan hati untuk bertobat. Sebelum kita diampuni oleh Tuhan, kita datang kepada Dia dengan kerendahan hati kan, dengan apa adanya. Dan kita diterima sebagai anaknya. Ingat ya, bagaimana peristiwa anak yang hilang itu. Ya, anak yang bungsu, ya, dia hilang, lalu ditemukan kembali perumpamaan anak yang hilang. Ini ada juga di bahan pipa ya, di Matius ya, atau Lukas ya. Pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 31. Oke. Jadi sukacita di dalam kasih yang semula itu, yaitulah penerimaan oleh Yesus, yaitu bisa kita rasakan diiringi kerendahan hati untuk bertobat seperti anak yang hilang itu. Itu adalah sukacita yang boleh kita rasakan. Ya, dan biasanya semakin kita merasa layak, semakin kita merasa hebat, dan itu membuat kita sombong, semakin kita mudah tersinggung biasanya ya, dan gak bersukacita. Coba perhatikan deh, kapan kamu tersinggung? Kapan kamu merasa terabaikan, merasa nggak berguna ya, merasa kamu udah disakiti orang lain? Biasanya ketika kamu merasa hebat itu. Kok bisa ya aku tersinggung ya? Kok aku ini ya, agak kesal melihat dia dengan berkata seperti itu? Biasanya itu adalah masa di mana kamu sombong, di mana kamu merasa hebat. Makanya ketika dia bilang gitu, kamu terbakar amarahnya. Ya, dan itu membuat kamu nggak bisa bersuka cita. Jadi semakin kamu merasa nggak layak, seperti kedatangan kita kepada Kristus, semakin kamu bisa merasakan sukacita. Semakin kamu bisa damai sejahtera juga ya. Jadi ada pun omongan orang, dia ini kayak gini, dia tukang selingkuh, apa semuanya. Itu. Dia jarang mandi sebenarnya, kayak gitu. Tetapi kamu biasa aja. Gitu ya. Dan kamu merasa damai karena apa? Karena kamu punya kerendahan hati. Ya. Dan akhirnya kita sadar bahwa kita ini nggak ada yang layak di hadapan Tuhan, dan kita adalah orang yang diperlayakkan. Ini adalah hikmat yang dalam sebenarnya dan sulit untuk dikerjakan. Tetapi ingat sekali lagi, ini adalah buah roh, dan kita pun perlu belajar, kita perlu bertumbuh, dan ini adalah proses latihan rohani. Gitu, semakin kamu sadar nggak layak, semakin kamu damai menjalani kehidupan ini. Semakin kamu sadar bahwa kehidupan ini bukan karena usahamu sebenarnya. Ya, bukan karena usahamu. Ya, aku pengen kelihatan sukses. Sukses versinya Tuhan ketika kamu dengan kerendahan hati datang kepada Dia. Gitu deh. Semakin kamu merasa hebat, bisa mengendalikan semuanya, ada yang bisa ditunjukkan ke orang lain, semakin kamu mudah tersinggung dan gak bersuka cita. Ya, oke. Dan abang sadar, abang juga kalau mau ngaku, ini masih sulit ya. Sulit untuk abang hidupi, dan abang percaya bahwa ini adalah proses yang harus kita jalani. Seperti itu. Oke. Dan Paulus mengingatkan di ayat yang pertama, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi sukacita rohani, jadi Paulus mengajarkan arti hidup ya, Dik. Yaitu apa? Kita hidup ternyata ketika kita bersukacita. Ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, karena ada kata senantiasa ya, berarti setiap saat di dalam menjalani kehidupan itu berarti perlu ada sukacita. Paulus mengajarkan arti hidup untuk bersukacita senantiasa, selalu. Yaitu selalu itu berarti adalah makna dari kehidupan. Ya, karena kan kehidupan ini akan ada selamanya kan. Ya, senantiasa selalu.
Hidup yang penuh sukacita setiap saat di dalam Tuhan. Berarti ketika kamu tidak bersukacita, kamu sedang mati selagi hidup. Ya, berarti kamu sedang ini ya, sedang mati gitu, sedang enggak menjalankan apa yang Tuhan mau gitu, untuk bersukacita senantiasa. Ya, jadi bang harus bergembira gitu ya, nggak boleh ada duka cita. Ya boleh ada duka cita, karena sukacita rohani itu kan adalah bagian dari buah roh ya. Ya, dan kita belajar kemarin soal kasih itu pun dia nggak bersukacita di dalam ketidakadilan gitu. Ada masanya dia juga nggak bersukacita ya. Berarti sukacita rohani itu sejalan dengan duka cita rohani. Duka cita rohani itu ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kemarin udah kita bahas. 1 Korintus 13 ayat 6. Jadi bersukacita senantiasa di dalam Tuhan itu sejalan juga dengan duka cita ya. Dia bisa berduka cita tetapi duka cita rohani. Duka cita yang karena ketidakadilan, karena menjauhkan diri dari Tuhan itu adalah hal-hal yang membuat dia berduka cita. Bukan akhirnya terus ini ya, ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Bukan seperti itu juga. Tetapi sukacita itu di dalam Tuhan, dan itu kita kerjakan senantiasa. Itu berarti ketika kamu nggak bersukacita, kepahitan, marah, dengki, jatuh ke dalam dosa, dan seterusnya, berarti kamu lagi mati selagi hidup. Seperti itu. Karena kita jauh dari ini ya, dari kasihnya Tuhan. Oke, padahal Paulus mengatakan itu, yang ketika dia bilang bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. 2 kali dia katakan ya, bersukacita. Dan itu adalah suatu keharusan yang kita kerjakan. Padahal Paulus sedang dalam penjara. Dia dalam penjara, dia nggak sulit sebenarnya untuk bersukacita. Malahan yang menarik adalah dia mengajak orang lain untuk bersukacita. Jadi sukacita Paulus berkaitan dengan sukacita senantiasa, yaitu adalah sukacita yang bukan karena keadaan di luar, ya, tetapi dia ada suatu rahasia dari sukacitanya, ya, bukan karena keadaan yang ada di luar ternyata. Padahal dia lagi di penjara, dia bisa bersukacita, ya, dan sukacitanya Paulus itu nggak ini ya, tidak khawatir kan, karena ada tadi di perikop ya, Tuhan sudah dekat gitu ya, Tuhan udah mau datang gitu, tapi dia nggak khawatir. Gitu. Jadi itu juga nggak berkaitan dengan ketidakkhawatiran. Ya, Tuhan yang udah dekat dan damai sejahtera. Itu jadi sukacitanya Paulus juga berkaitan dengan damai sejahtera. Dan Filipi 4 ayat 4 sampai 7 bagian dari buah roh ya. Oke, ini tadi ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 7 ini juga adalah bagian dari buah roh untuk bersukacita. Seperti itu. Oke. Jadi keadaan ini kontras dengan keadaan Paulus tadi ya, sukacita senantiasa, kebaikan hati, tidak khawatir, Tuhan yang dekat, damai sejahtera. Gitu, ini adalah bagian dari buah roh. Hal-hal yang disampaikan Paulus ini di Filipi 4 ayat 4 sampai 7 ini berbeda dengan ini ya. Itu ada juga di bagian dari Galatia sebenarnya. Buah roh itu berbeda dengan rasa khawatir, marah, sedih gitu. Jadi kayak mana rasa khawatir itu ya, kita tenggelam dalam kegelapan, dalam ketakutan, ya. Dan marah biasanya kita terbakar ya hatinya hingga akhirnya kita marah. Atau sedih, ya dia larut dalam kesedihan. Biasanya orang yang sedih ini dia nggak cukup hanya bersedih gitu aja, ya. Tetapi dia sering akhirnya menyakiti diri, gitu sampai akhirnya sedih itu berlarut-larut. Itu kecenderungan dari orang yang bersedih hati. Padahal kan kalau tadi kesedihan rohani itu ya gini, dia berbagian dengan buah roh lainnya. Ketika dia sedih, udah cukup. Dia nggak larut di dalam kesedihan, gitu. Tapi biasanya orang yang sedih itu dia sampai jatuh ke menyakiti diri, Makanya nggak heran ketika ada orang yang, abang berulang kali kalau ada yang ini ya, yang sharing tentang ini dulu ya, ketika adik-adik abang ada yang bermasalah, biasanya kalau sedih gitu pacarnya mungkin ada yang ini sampai nusuk-nusuk tangan gitu sampai berdarah itu, atau dengar lagu galau sampai air matanya keluar dan seterusnya. Jadi dia jatuh ke menyakiti diri sendiri.
Dan biasanya juga semakin bertambah usia ya. Ya, ini bertambah usia nggak sama dengan dewasa ya, Dik. Ya, kadang-kadang ketika kita bertambah usia, tentu banyak tuntutan ya, Dik. Banyak tuntutan, semakin banyak tuntutan kerja. Kalau bisa kamu udah bisa langsung kerja lah, gitu. Kan udah tamat. Tuntutan tugas akhir, tuntutan pelayanan, tuntutan nikah, omongan keluarga, dan seterusnya omongan orang. Kenapa ya? Itu ada ya, Dik, Abang tulis ya. Nanti boleh kalian baca ya. Jadi kan kita sering kan, kemarin udah ada juga abang singgung, ketika dia tinggal sama keluarga, kayaknya itu memalukan gitu. Enggak ya, justru kita ini adalah orang yang harusnya bergantung kan. Cuma hikmat dari dunia ini memaksa kita untuk independen secepat mungkin. Jadi jangan takut untuk tinggal stay sama keluarga, gak masalah lah. Kekristenan itu kayak gitu. Ya. Oke, jadi jangan malu terkait hal itu. Takut omongan keluarga, masih bergantung sama orang tua dan seterusnya. Enggak. Kita memang orang yang harus bergantung. Gitu. Oke. Ya, dan akhirnya kita menjadikan itu semua, omongan orang lain, perkataan orang lain, tuntutan dari dunia ini, menggantikan perannya Tuhan. Ya, kita jadikan itu Tuhan, kita pengen mengendalikan itu semua. Padahal sebenarnya kita takut kan? Kita takut dan akhirnya kita kendalikan itu semua. Dan karena nggak bisa, apa yang terjadi? Marah, mudah emosian, gitu. Terus ada omongan orang, memang dia tuh kayak gini, bla 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 bla, gitu. Akhirnya cepat marah, ya, kepahitan. Lalu akhirnya mencari pelampiasan, gitu. Jadi tahu nggak, Dik, kenapa ya orang misalnya ya, orang yang marah itu nyari pelampiasan? Nggak apa-apa ya, kalian udah pernah alumni ya, Dik, biar kalian ngerti, nggak terlalu ini pemikirannya. Misalnya ya, kenapa ya ada orang yang mencari pelampiasannya itu misalnya ke diskotik, dan akhirnya mereka minum apa? Minum wine, minum antidepresan, minum narkoba dan seterusnya, gitu. Karena sebenarnya manusia itu, mereka pengen untuk ini ya, fly ya, apa istilahnya fly? Berserah gitu, lepas kendali. Itu sebenarnya manusia, dan Tuhan menawarkan dirinya agar akhirnya kita berserah kepada Dia. Itu adalah sukacita. Cuma manusia sering nyari pelampiasan, gitu. Dan termasuk ini ya, kejatuhan seksual mungkin, gitu. Nyari laki-laki, nyari perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Abang pernah jatuh di situ, kayak gitu, yang ya hal-hal yang ini ya, pornografi mungkin. Sering akhirnya dicari itu. Kenapa? Ya karena sebenarnya manusia itu pengen ini ya, melepaskan diri dari kendalinya. Manusia itu seperti itu. Dan Tuhan akhirnya menawarkan dirinya agar akhirnya kita berserah kepada Dia. Jadi itu yang abang bilang di awal ya, Dik. Jadi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, di situ sebenarnya Tuhan akan memberikan sukacita itu. Ya. Jadi jangan takut untuk menghadapi kehidupan. Jadi berserahlah kepada Tuhan. Masalahnya kan kita jatuh untuk mencari pelampiasan. Gitu, padahal Tuhan menawarkan dirinya. Gitu ya. Jadi ketika kita mencari kesenangan dunia, jadi teorinya kesenangan itu nggak dicari ya. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita. Ketika kamu mencari itu, biasanya kamu akan kosong. Gitu. Jadi itulah kejatuhan kita, itu tipuannya iblis kan. Jadi ketika kamu mencari itu, sebenarnya makin lama kamu akan kosong. Seperti itu. Jadi sukacita itu atau kesenangan-kesenangan itu sebenarnya nggak dicari. Gitu. Tetapi itu adalah dampak dari kita menikmati Tuhan. Oke, sukacita tidak tergantung kepada materi, sakit penyakit, atau alasan-alasan yang kita buat, kayak Paulus tadi ya, dia di dalam penjara sebenarnya, tapi dia bisa bersukacita. Tapi Paulus tetap bisa bersukacita. Ya. Jadi sukacita itu nggak bergantung keadaan di luar. Kalau bisa liburan, jadi ada loh, Dik. Kalau aku bisa ke Bali, aku baru bisa bersukacita. Jadi ke Bali pun dia nanti nggak bersukacita juga, nggak bergembira juga, Dik. Jadi abang pernah ketika wisuda,
Jadi abang pernah membayangin, oh wisuda itu keren lah ya, banyak yang nyambut, salam gitu, dapat pesan, dapat kabar sukacita. Tapi ketika menjalaninya, kok biasa aja ya? Biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Malahan ada alumni yang nanya ke abang, apa di yang kau rasakan? Kok biasa aja ya kak? Iya memang biasa aja gitu, karena sukacita itu bukan dampak dari luar gitu. Kalau ulang tahun, kalau ada yang perhatikan itu, kalau punya uang, kalau Natal, ya kalau aku punya uang aku baru bisa bersukacita. Ya bukan berarti hal-hal ini nggak kita syukuri ya. Ya jadi hal-hal ini ya tentu membuat kita bisa bersyukur harusnya ya. Tapi ini sementara ya, karena ini bukan sukacita yang sesungguhnya. Karena sukacita itu dia sukacita yang ketika kita datang kepada Tuhan itu sampai menyentuh afeksi. Gitu. Jadi kenapa ya sukacita ini nggak bisa bertahan lama? Hal-hal yang ini tadi, liburan ulang tahun, ada yang perhatikan, kalau punya uang, ini biasanya bukan sukacita yang bisa bertahan lama. Kenapa? Karena sukacitanya nggak menyentuh afeksi. Jadi sukacita yang biasanya bertahan lama itu kayak pertobatan datang kepada Tuhan sampai apa ya, banyak air matanya datang kepada Tuhan mengaku setiap dosanya. Atau mungkin ada penerimaan orang lain gitu yang sampai menyentuh afeksi, biasanya itu akan bertahan lama gitu. Jadi kalau ada kenapa ya aku ulang tahun tapi aku biasa aja, nggak bergembira. Oh aku dikasih kado, aku biasa aja, karena nggak menyentuh afeksi. Biasanya sukacita itu yang bisa bertahan lama itu ketika kita menyentuh afeksi, menyentuh emosinya. Makanya ibadah harusnya bisa menyentuh afeksi. Dan Paulus mengingatkan kita untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ya, sekali lagi kukatakan, kata Paulus, bersukacitalah. Jadi Paulus dengan semangat mengajak, ya karena ini adalah suatu kepastian, ya suatu keharusan. Dan pergumulan manusia adalah berhala dan pencobaan yang sering merenggut sukacita. Ya, pergumulan-pergumulan kita, hal-hal yang harus ada dulu gitu, yang kita anggap sebagai alasan kita untuk bersukacita, itu adalah berhala-berhala yang mencoba merenggut rasa sukacita kita di dalam Tuhan. Seperti itu. Jadi bagaimana sukacita di dalam Tuhan ya? Tadi Paulus mengingatkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi ini ada hal yang abang dapati ya. Tadi kan ketika kita bahas di awal bahwa kasih itu adalah ini ya, yang daripada Tuhan itu ketika kita datang kepada Tuhan pertama kali itu adalah salah satu sumber dari sukacita itu. Kita datang seperti anak yang hilang itu. Gitu. Jadi dia diterima oleh Bapa itu sampai akhirnya dia ini bertobat sungguh-sungguh di dalam Kristus. Nah, itu kan hal yang menyentuh afeksinya dia, dan itu membuat dia pasti bersukacita ketika dia diterima sebagai anak yang hilang itu, menjadi anak yang kembali berkenan di hadapan Bapa. Dia pasti bersukacita. Jadi cuma ada hal yang abang baca dari Matius 18 ayat 2 sampai 4. Kalau kita baca itu, bagaimana karakter dari seorang yang bertobat, itu kan adalah gambaran orang yang bertobat ya. Dan pertobatan itu biasanya kan kalau kita ingat, abang juga mengalami itu adalah satu momen sukacita yang nggak bisa abang lupakan sampai sekarang, ketika datang kepada Kristus. Kok bisa ya gitu? Ya ada karakter yang Tuhan ini ya, Tuhan nyatakan di Matius 18 ayat 2 sampai 4. Abang baca ya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat, ya, jadi ada pertobatan di dalam Kristus ya. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi ada satu karakter dari orang yang bertobat ya, yang ditunjukkan oleh Kristus, dan itu adalah seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Jadi gambaran anak kecil itu nggak selalu punya konotasi negatif sebenarnya. Kamu seperti anak kecil, itu aja nggak bisa diselesaikan, gitu. Atau itu aja cepat ngambek misalnya.
nggak selalu sebenarnya Alkitab bicara anak kecil itu adalah uh, hal yang negatif, tetapi ada masa Yesus juga menggambarkan gambaran anak kecil sebagai satu karakter yang harus dihidupi. Ya tentu diawali dengan apa? Pertobatan. Seperti itu. Anak kecil itu seperti apa? Jadi kan Yesus bilang tadi, ya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi anak kecil itu, yang bertobat itu adalah anak-anak kecil yang kelihatan buah dari pertobatannya, ya. Gitu. Dan kelihatan memang dia adalah orang yang udah bertobat, gitu. Dan seperti anak kecil yang akhirnya dia ini ya, merendahkan dirinya, dan seperti anak kecil yang dia sadar bagaimana sukacita di dalam Kristus gitu, dan bagaimana sukacita dalam pertobatan dan menikmati surga gitu, sampai akhirnya dia punya posisi sebagai pribadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi karakter anak kecil itu adalah karakter yang menikmati setiap harinya, ya. Dan Yesus pun menganjurkan seperti itu, ya, karakter anak kecil itu. Anak kecil itu kayak mana? Tentu karakter anak kecil itu yang dimaksud di sini bukan yang kita gambarkan selama ini, ya, yang digambarkan orang-orang sekuler. Tentu gambaran anak kecil ini adalah buah dari pertobatan, ya. Dan gambaran anak kecil itu seperti apa? Ini adalah gambaran yang harus kita hidupi, ya, Dik. Dan Abang rasa ini membuat kita bersukacita. Kita bisa bersukacita, dan kita sadar sukacita di dalam pertobatan itu, yaitu apa? Gambaran dari seorang anak kecil. Anak kecil itu kayak mana, Dik? Abang bersyukur ketika bisa berada di sini dan sering kali ketemu sama anak-anak kecil, ya, Dik. Abang bersyukur karena anak kecil itu kalau kita datang kepada mereka, mereka senang kali untuk dipeluk. Jadi kadang-kadang tangan abang itu ditarik untuk dirangkul ke pundak mereka. Atau mereka sering datang ketika abang duduk mungkin, ya. Mereka datang gitu dan pengen dipeluk. Jadi anak kecil itu senang dipeluk agar apa? Mereka merasa aman. Mereka merasa damai ketika mereka mendapatkan rangkulan itu, mendapatkan pelukan itu. Jadi itu adalah gambaran kita kepada Allah, Tuhan kita, yang juga adalah Bapa kita, ya. Jadi anak kecil itu senang gitu untuk dekat dengan pelukan Bapaknya. Jadi karakter orang percaya itu adalah seperti anak kecil yang senang untuk dipeluk ketika dia punya pergumulan, dia datang kepada Bapaknya untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan rasa aman. Dia kayak anak kecil. Jadi mereka nggak sadar sebenarnya itu, Dik. Mereka langsung itu. Jadi kalau ada aja anak kecil, ya, kalau kalian ya gitu, ya, itu yang abang alami, ya. Kalau kalian berada di posisinya abang, datang aja kalian, mereka langsung tarik tangannya biasa, dibuat ke pundaknya. Atau kalau abang duduk, mereka langsung meluk sendiri. Gitu. Yang itu harusnya karakternya kita, ya. Seperti anak kecil itu. Kalau ada masalah langsung cerita ke Tuhan. Langsung pengen merasa damai, teman. Dan itu membuat dia sukacita. Dan suka cerita ke pribadi yang dipercaya. Ya, abang juga kenal beberapa yang selalu pengen cerita. Bang, tadi aku jalan ke sana kayak gini loh, Bang. Tadi kayak gini loh. Tadi dia kayak gini, si Jogianya yang ada masalah. Dia curi makananku, makanya aku gini gitu. Jadi dia suka cerita ke pribadi yang dipercaya. Ya, dia suka cerita, termasuk ke Tuhan kan, yang adalah Bapaknya. Gitu. Kadang-kadang anak kecil itu juga nangis cerita. Itu untuk merasa damai. Itu, dan ya nanti itu kita bahas, ya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang memperhatikan setiap tetesan air mata. Gitu, ya. Dia memperhatikan setiap air mata dari anak kecil itu. Dan itu membuat anak kecil itu bersukacita. Ketika dia jatuh mungkin, ya, dia langsung cerita minta pertolongan. Dan Bapaknya itu adalah Bapa yang seperti Tuhan kita yang langsung datang memeluk dia, merangkul dia. Dan itu membuat dia bersukacita. Ya, itu anak kecil. Jadi dia nggak sering memendam sebenarnya, ya. Ya, terlalu banyak hal yang dipendamnya. Sampai akhirnya dia nggak mampu mengendalikan itu semua. Dan kalau sakit, ya
Akhirnya dia biarin sampai sakit, sampai menderita. Kalau perlu lagu galau mana lagi, seri lagu galau mana lagi yang belum kudengar ya. Makanya akhirnya search lagu galau terbaru. Gitu, inilah deretannya. Gitu. Ya, boleh berduka cita tetapi tidak larut dalam duka cita. Gitu ya. Jadi kayak anak kecil itu. Dan anak kecil itu abang perhatikan ketika dia sedih langsung selesai. Ya. Jadi dia ngambek mungkin sama abang karena nggak abang gendong. Udahlah kan karena capeknya abang, makanya abang beristirahat. Itu besok lagi ya. Janji ya bang besok. Iya. Dan akhirnya dia ceria lagi. Gitu ya. Dan mereka mereka tulus, mudah memaafkan. Gitu ya, Dik. Mereka tulus. Jadi ketika ada temannya minta maaf kalau abang bawa kan, ayo ayo minta maaf. Gitu ya, minta minta maaf ya, agak minta nggak diulangi kok lagi. Betul ya, betul udah. Mereka langsung bareng gitu, langsung bisa bareng bermain bersama. Kita nggak bisa kayak gitu kan. Kita nggak kayak anak kecil itu. Jadi baru aja minta maaf. Biasanya kita masih diam-diaman. Gitu. Jadi abang cerita ini agak lucu ya ceritanya. Cerita Inang Bibel. Jadi ada Inang Bibel di sini udah agak tua, udah hampir 50 tahun. Dia nggak punya anak. Ya. Tetapi dia cerita ke abang. Ya, tentang kayak mana mereka kalau bertengkar sama suaminya. Inang itu kalau bertengkar sama suaminya. Gitu. Jadi mereka diam-diaman biasanya kan. Diam-diaman. Tetapi ini ya, Di, seperti anak kecil itu yang diminta oleh Tuhan untuk kita hidupi. Jadi biasanya kalau mereka bertengkar suami istri, langsung ada itu yang kayak inilah, yang kayak bayi mungkin, yang kayak balita, langsung dicuil-cuil gitu, diam-diaman kan, dicuil lah tangannya, langsung datanglah inang itu, kalau bertengkar sama suaminya, awas, gak usah, ngapain kau pegang-pegang, terus amang itu dicuil lagi, janganlah kayak gitu, siapa rupanya yang jahat tadi, oh udahlah, gak usah, banyak kali ceritamu, itu akhirnya dicuil lagi, sampai inang itu cerita, sampai ya gitu, kadang amang itu pelukan, udah lepaskan ini, nggak mau aku kau ada di sini, udahlah, kan tadi nggak sengajanya, gitu, kayak gitulah mereka, ya kayak sepasang balita, gitu ya, dan akhirnya janji ya nggak melakukannya lagi, ya, gitu, makanya itu kenapa akhirnya kita ini ya sering kali lah ketika ada orang yang mencoba untuk mendekatkan diri dengan orang, ketika ada orang yang udah akrab dengan orang lain, gitu ya, termasuk orang yang dia kasihi. Kenapa kita agak-agak manja biasanya? Itu karena kita pengen diterima apa adanya. Dan itu adalah karakter seperti anak kecil itu, gitu. Dan itu adalah satu hal yang membuat dia bersuka cita. Ya, dan mereka sadar bahwa kesusahan sehari itu cukup untuk sehari. Jadi kan jarang itu anak kecil yang semua hal dipikirkan, gitu. Sampai kayak mana tagihan listrik hari ini, kayak mana makanan kita besok. Itu jarang ya anak kecil kayak gitu. Tetapi itu adalah ini ya biasanya kerjaannya orang dewasa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk bisa punya karakter seperti anak kecil itu. Kesusahan sehari udah cukup sehari. Dan mereka biasanya mudah kagum. Makanya mereka menjelajah ke berbagai tempat, mereka berpetualang. Jadi kita perlu punya sifat seperti itu ya. Kadang-kadang kita sok ngerti. Jadi itu yang membuat kita nggak mudah kagum. Padahal kan banyak hal yang bisa membuat kita kagum ya. Termasuk ini, kok bisa ya kita berkomunikasi kayak gini? Keren loh ini sebenarnya. Ya kita bisa ngobrol gitu di tempat yang berbeda. Kalian bisa lihat wajah abang, abang bisa lihat wajah kalian. Ya jadi anak kecil itu biasanya mudah kagum. Ya dan akhirnya mereka menjelajah, berpetualang, pengen tahu banyak hal, pengen melihat hal baru. Kayak mana ya permainan ini? Permainan seluncuran ini bagaimana rasanya? Oh yang ini agak lucu dia. Dia agak lengkung dia seluncurannya. Oh ini ayunannya kok lebih panjang ya? Aku pengen nyoba itulah. Itu anak kecil itu seperti itu dan harusnya kita punya hidup seperti itu. Ya, mereka menjelajah berbagai tempat. Mereka berpetualang melihat hal baru.
dan mereka mudah kagum dan bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal yang mereka kagumi. Jadi mereka punya kepekaan akan hal itu. Ya, termasuk melihat hal-hal yang hal-hal yang bisa disyukuri. Mereka kagum akan hal itu. Gitu. Jadi inilah ya, kita perlu belajar ini. Gitu. Kagum akan banyak hal. Gitu. Dan mensyukurinya di hadapan Tuhan. Ya, lalu kita melihat harapan yang baik ya bagi dari mereka ya. Oke. Dan akhirnya kita ya. Jadi itu tadi gambaran tentang anak kecil. Lalu kalau akhirnya kita memposisikan diri sebagai orang yang memperhatikan anak kecil, gitu. Kenapa kita bisa senang ya melihat anak kecil? Kenapa kita pengen akhirnya manja lah mungkin ketika ada konflik, gitu. Kayak tadi ya, kayak sepasang inang bibel dan istrinya. Ketika akhirnya suaminya, ya ketika ada konflik biasanya kayak gitu. Orang tua abang juga kayak gitu. Ketika ada konflik, biasanya bapak yang memulai, gitu. Dia akan cuil-cuil, gitu. Dia akan merayu lah ya, sampai akhirnya bisa berdamai. Gitu. Kenapa akhirnya ya? Kita pengen seperti itu, kita senang melihat hal itu, karena kita melihat harapan yang baik dari itu. Kita melihat janji yang lebih baik ke depan. Gitu. Makanya kita menyenangi anak kecil. Kita melihat sesuatu yang tulus dan sesuatu yang lebih baik ke depan. Gitu. Kita melihat harapan dari mereka. Kita melihat masa depan dari mereka. Makanya kita senang melihat anak kecil. Dan kiranya kita nggak hanya menyenangi hal itu, tetapi kita menghidupi karakter seperti itu. Ya, seperti anak kecil itu. Anak kecil yang udah melalui pertobatan ya. Bukan anak kecil yang tidak mengalami pertobatan. Gitu ya, Jadi ini adalah karakter-karakter yang Tuhan bilang, Yesus sendiri yang mengatakannya, hingga akhirnya kita menjadi pribadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Seperti anak kecil. Itu yang apa adanya di hadapan Tuhan, yang butuh Tuhan setiap saat. Dan mudah kagum biasanya dia ya. Ini adalah hal yang membuat kita bersuka cita. Dan Paulus mengingatkan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi tadi ya, sukacita itu bukan karena akibat yang dari luar diri, tetapi yang ada di dalam diri, yang terpancar keluar. Makanya sukacita yang sejati itu, dia memiliki kebaikan hati yang bisa dinikmati orang lain. Jadi apa tandanya orang bersukacita? Dia punya kebaikan hati yang dilihat orang lain. Itu yang dinikmati orang lain. Jadi dia tidak egois, tapi dirasakan semua orang. Gitu. Jadi agar bisa seperti ini, jangan terlalu peka pada perasaan diri sendiri. Ya, tetapi merasa selalu ada yang kurang ya, sehingga tidak bisa terpancar keluar. Tetapi akhirnya sadarilah kita ini adalah orang yang rendah hati. Harusnya rendah hati karena kita diperlayakan oleh Tuhan. Jadi jangan terlalu peka pada perasaan sendiri sebenarnya. Jangan terlalu sensitif pada perasaan diri sendiri. Karena ini adalah hal yang akan membuat kita nggak bersuka cita. Dan nggak terpancar keluar dia ya. Jadi ini pun adalah perkataan yang dikatakan Yesus. Ya, dikutip sama Paulus di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah perkataannya Yesus. Kenapa ya kok bisa berbahagia memberi? Ya karena ada sesuatu yang membuat dia bersuka cita di dalam dirinya hingga akhirnya itu terpancar keluar. Dan dia sadar gitu kayak tadi ya di Keluaran. Kenapa kok bisa ya dia kok bisa dia bersuka cita dan dia memberi kepada orang lain? Yang pertama tadi, jangan terlalu sensitif pada perasaan diri sendiri. Kalau kita bahas minggu lalu ya, tetapi sibuklah melayani Tuhan, sibuklah memikirkan perasaan orang lain. Dan di samping kita sadar bahwa semua ada waktunya, semua ada masanya. Kalau nggak hari ini mungkin besok. Ya, tetapi bukan berarti kita jatuh di dalam porsi yang menunda. Nggak jadi menunda ya, udah kan nggak bisa hari ini, besok. Enggak, tetapi apa yang baik yang bisa kita kerjakan hari ini kita kerjakan. Ya. Dan
selalu ada pengharapan. Kalau hari ini udah selesai, ya kesulitan sehari cukuplah sehari, besok ada lagi kesulitannya. Semua ada waktunya, kata pengkhotbah. Oke, kenapa bisa berbahagia memberi? Ya, kok bisa ya? Kenapa bisa bahagia memberi? Jadi kan tadi Paulus mengingatkan bahwa ada sukacita di dalam diri. Ya, dan itu ada sukacita yang di dalam biasanya, dan itu terpancar keluar. Sampai akhirnya dikatakan di Kisah Para Rasul, ketika kamu memberi, kamu bersukacita. Kok bisa ya? Ya, di samping tadi ada pengharapan bahwa semua ada waktunya kok. Ya, dunia ini dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan itu adalah hakim yang adil, yang akan menghukum orang-orang yang berdosa, yang akan menghukum orang-orang yang fasik. Itu di samping itu apa? Kenapa ketika kita memberi, kenapa kita bisa bersukacita lagi? Karena kamu menemukan makna dari kehadiranmu di dunia ini, kata Viktor Frankl. Ya, karena manusia itu mereka terlahir sebagai pencari makna. Ya, kok bisa ya ketika kita ngasih ke orang kok senang ya rasanya. Ketika kita bantu orang miskin kok bisa ya kita bergembira. Karena kamu menemukan makna dari kehadiranmu di dunia ini. Setidaknya kamu berarti bagi mereka. Ya, ternyata ada gunanya aku di dunia ini. Makanya kita bergembira, bersukacita ketika kita memberi ke orang lain. Seperti itu ya. Jadi, ya memberilah. Itu, berbagilah, layanilah orang lain, layanilah Tuhan. Karena dengan mengerjakan itu kamu mengerti makna dari kehadiranmu di dunia ini. Sesuatu yang dicari-cari oleh orang di luar sana. Itu makanya ya, padahal kan kalau kita mencari kenikmatan, sebenarnya ketika kita mencari kenikmatan itu, makin kita mencarinya, makin kita merasa kosong. Kenapa? Karena kita tidak mendapati makna dari keberadaan kita di sana. Dan makna dari keberadaan kita itu, makna dirimu itu nggak terlepas dari orang lain. Apa yang baik yang bisa kamu kerjakan ke orang lain? Yaitu tentu untuk Tuhan, kan? Udah kita bahas kemarin. Disitulah kamu akan menemukan makna dari hidup. Ketika kamu berarti untuk orang lain. Dan itu membuatmu bersuka cita. Gitu ya. Dan tadi juga dikatakan oleh Paulus bahwa Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi juga sukacita itu dia terpancar keluar. Bisa dinikmati orang lain. Sukacita itu nggak tinggal pada dirinya sendiri. Tetapi dia terpancar ke orang lain. Dan menariknya ketika sukacita itu terpancar ke orang lain, sukacita itu juga semakin nyata di dalam dirinya. Dia semakin menikmati sukacita itu. Ketika dia merelakan sukacita itu terpancar. Kenapa? Karena kamu mengerti makna dari hidupmu. Oke. Tuhan sudah dekat. Ya. Jadi, ada juga kaitan dari sukacita dengan kedatangan Tuhan. Ya. Jadi, ternyata masa kedatangan, di sini kan Tuhan sudah dekat kan. Ini adalah masa kedatangan Tuhan ya. Atau bisa juga dimaknai masa kedatangan kita pada Tuhan. Itu ya. Jadi hendaklah sukacitamu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Iya. Di situ Tuhan sudah dekat, bisa maknanya masa kedatangan Tuhan, Tuhan yang akan datang atau kita yang akan datang kepada Tuhan. Ya. Dan ini adalah menjadi masa yang paling membahagiakan di dalam hidupmu. Dan jalanilah setiap harinya seperti ini. Dan itu adalah masa yang membuatmu akan bersukacita. Ketika kamu bisa menjalani hari-hari seperti ya kayak Tuhan yang akan datang atau kayak kita yang akan datang kepada Tuhan. Ini ada di mana? Di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Oke, ini enggak Abang baca tetapi Abang rasa kalian akan mengerti ceritanya ya tentang gadis-gadis yang bijak dan gadis-gadis yang bodoh. Ini adalah orang-orang yang punya pengertian tentang hari Tuhan yang akan datang. Mereka mengerti akan hari Tuhan yang akan datang itu, Tuhan yang sudah dekat. Ya, dan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Tentu gadis-gadis yang bijak itu adalah gadis-gadis yang berbahagia. Karena memang di dalam perumpamaan itu dikatakan ada 5 kan? 5 gadis-gadis yang bijak, 5 gadis-gadis yang bodoh. Jadi, karena mempelai pengantin itu akan datang gitu dan pesta akan dimulai, tapi nggak tahu kapan masanya. Tetapi gadis-gadis yang bijak itu mereka udah mengisi pelitanya dengan minyak.
pelitanya sudah diisi dengan minyak, sementara gadis-gadis yang bodoh tidak mengisi pelitanya dengan minyak. Sampai akhirnya mempelai pengantin itu datang, dan gak masuklah akhirnya orang-orang bodoh itu ke dalam pesta, karena pelita mereka, ya, alat untuk menerangi, itu nggak ada. Makanya yang akan bersukacita di dalam pesta itu adalah gadis-gadis yang bijak itu. Itu mereka akan bersukacita. Dari ilustrasi ini kita mengerti bahwa ya, kebahagiaan itu, ya, makna dari orang yang bersukacita di dalam Tuhan dan bisa memelihara sukacitanya, itu adalah orang-orang yang telah siap sedia. Ya. Dia tertata isi hatinya dan dia tertata perbuatannya. Gitu. Dia udah selesai mengerjakan segala sesuatunya, udah siap sedia. Ya, makanya ketika mempelai pengantin itu datang, dia ya bersukacita menikmati pesta itu. Makanya seringkali kalau ujian kan misalnya ya, ketika ada ujian, ketika kalian udah belajar sebelumnya, udah dikasih kisi-kisi, kalian belajar, dan semua bisa kalian jawab, kalian biasanya akan bersukacita ketika kalian siap menghadapi itu. Ya. Jadi ini adalah karakter dari orang yang mengerti kapan harinya Tuhan. Dia siap sedia. Ya. Jadi nggak hanya perbuatannya, nggak hanya pekerjaannya itu yang siap sedia ya, tetapi isi hatinya gitu, kehidupannya itu tertata dengan baik, seperti perbuatannya yang di luar itu tertata dengan baik. Makanya dikatakan kan gadis-gadis yang bijak ya, gadis-gadis yang bijaksana. Ya, bahagia ketika kamu bijaksana, karena jiwamu itu tertata dengan baik. Ya, isi hatimu, hasratmu, emosimu, ya, apapun yang menjadi isi hatimu itu tertata dengan baik. Itu adalah orang yang bijaksana. Makanya biasanya orang yang bijaksana itu dia tenang menghadapi kehidupan. Ya, karena apa? Karena isi hatinya itu tertata dengan baik. Dan karena apa? Selain tertata dengan baik, karena juga kebutuhan jiwanya itu dipenuhi. Kebutuhan jiwanya itu tercukupi. Jadi manusia tidak dapat hidup hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan Allah. Ya, jadi kita ini nggak hanya makan aja kan, nggak hanya makan secara ini ya, secara fisik, 4 sehat 5 sempurna, tetapi ada juga makanan rohani. Itu bagi kebutuhan jiwa kita. Ya. Makanya dikatakan di Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Jadi ketika kamu bisa menikmati firman Tuhan, ya, atau hal-hal lain yang ini ya, yang menyegarkan jiwamu, gitu, itu adalah sesuatu yang membuatmu bersukacita, yang membuatmu berbahagia, kata Yesus di khotbah di bukit. Jadi ketika kamu bisa mendengarkan firman Tuhan pun, itu adalah sesuatu yang membuatmu bersukacita. Ya. Ini adalah orang yang bisa memaknai hari kedatangannya Tuhan. Ya, dia siap sedia, nggak hanya perbuatannya ya, tetapi isi hatinya itu tertata dengan baik. Dan dicukupi kebutuhannya akan firman Tuhan. Itu makanya ketika kita dengar firman Tuhan, rasanya bergembira ya, bersukacita, senang. Jadi masalahnya kan kalau kita nggak senang gitu, ya ini jadi persoalan ya. Berarti ada yang salah di kita. Kok aku nggak senang ya Bang dengan dengar firman Tuhan? Kok rasanya ini kayak neraka di dalam hidupku ketika aku bisa dengar firman Tuhan? Berarti kita perlu bertobat di situ. Ya. Jadi orang yang bersukacita itu adalah orang yang ini ya, tercukupi kebutuhan jiwanya. Seperti itu. Oke. Dan Paulus tadi menekankan ya, Abang ulangi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi masa kita hendak datang kepada Tuhan adalah masa yang paling membahagiakan. Ya, karena kita berada pada pengharapan yang berada di dalam Kristus Yesus. Jadi ini bukan perkataan Abang ya. Ini adalah perkataan Paulus. Masa ketika kita hendak datang kepada Tuhan, atau masa di mana ketika Tuhan hendak datang kepada kita, itu adalah masa yang paling membahagiakan di dalam kehidupan.
Ya. Jadi ketika ada orang yang ini ya, hendak akan pergi kepada Tuhan, sebenarnya itu adalah masa yang paling membahagiakan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia berada pada pengharapan yang benar di dalam Yesus. Kitanya yang menderita di sini, kitanya yang bersedih karena berpisah. Tetapi orang yang hendak akan pergi itu adalah orang yang paling bersukacita di dalam kehidupannya. Tapi di sini Abang mau menekankan bahwa hidupilah hari-hari seperti itu. Hidupilah hari-hari seperti hari Tuhan yang akan datang itu tadi ya. Tertata dengan baik di luar, beres perbuatannya, dan juga beres jiwanya. Kecukupannya akan firman Tuhan itu terpenuhi. Itu adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekatnya. Kayak tadi ya, kayak orang yang hendak akan mengakhiri kehidupannya. Sebenarnya itu adalah masa paling bersukacita di dalam kehidupannya, Dik. Kenapa? Ya karena dia hendak akan bertemu dengan pribadi yang menciptakan dia ya. Itu adalah masa dia bisa bersukacita dengan ini ya, dengan inilah ya, dengan segenap hatinya gitu, Dik. Oke, Dik. Ya gitu ya. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa ya, Bang? Kok itu jadi masa yang paling membahagiakan dalam hidupnya? Ya, ini sekali lagi bukan Abang yang bilang ya, tapi Paulus. Kayak hari Tuhan yang akan datang itu. Kayak Tuhan yang sudah dekat itu. Ya karena apa ya? Karena dia berdamai dengan orang lain. Ya, kesalahan orang tidak lagi terlalu diperhatikan gitu. Jadi Abang pernah perhatikan tulang Abang itu kira-kira seminggu sebelum dia meninggal ya. Jadi dia nggak merhatikan lagi loh kesalahan-kesalahan orang lain. Ketika orang datang ke dia cerita, ini loh yang aku lakukan, maaf ya Pak, maaf ya, aku udah melakukan kesalahan ini. Itu yang Abang perhatikan kan, anak-anaknya itu udah nangis, istrinya, kami semua keluarganya memperhatikan, gitu. Tapi yang dia perhatikan nggak lagi ini ya, kesalahan-kesalahan orang itu. Atau nggak ini ya, uh, coba dulu ambil dulu ini ikut, apa namanya, uh, kelerengku di sana gitu, ada kelerengku waktu kecil, coba bawa ke sini. Kayaknya nggak itu yang dia pikirkan. Ya, hal-hal yang remeh-temeh itu nggak dia pikirkan lagi. Atau tali karetku misalnya, itu nggak itu yang dia pikirkan kan? Termasuk kesalahan orang juga nggak itu yang dia pikirkan. Gitu. Tetapi dia memikirkan ini ya, legacy. Apa yang bisa diwariskan? Itu. Dia mewariskan tentang kebaikan. Apa yang bisa dilanjutkan ke depan. Gitu. Ya. Dan biasanya kita akan ini ya, pada orang-orang seperti itu kita akan ramah menjalani kehidupan. Gitu. Termasuk tulang abang itu juga sebelum dia pergi, ya dia akan ramah, berusaha untuk senyum, mengucapkan terima kasih. Ya, dia menyampaikan rasa sayangnya ke setiap orang. Ya, kami menyayangimu, Papi. Aku menyayangimu. Nah, makasih ya, udah berjuang. Makasih ya, udah merawat. Ke abang pun ada pesannya kemarin. Ya, apa yang bisa legasinya kerjakan, kerjakan. Itu kan yang dia pikirkan. Jadi, sebenarnya itulah makna dari kehidupan yang ditekankan oleh Paulus. Menyadari kehidupan ini seperti Tuhan yang akan datang itu. Gitu, deh. Dan termasuk kayak kita yang akan datang kepada Tuhan. Ya, berdamai ke orang lain. Nggak lagi memperhatikan kesalahannya. Tapi apa yang bisa kita lanjutkan, itu yang kita wariskan. Itu yang kita sampaikan. Ya, dan biasanya di situ adalah masa kita untuk memikirkan apa yang menjadi prioritas. Mendiskusikan itu, mengucapkan terima kasih. Gitu ya. Biasanya nggak ada lagi kesungkanan di situ ya. Di masa-masa terakhir, apa yang pengen kita bilang, kita bilang. Tentu dasarnya adalah kasih. Ya, itu yang abang alami secara pribadi dan abang perhatikan itu. Dan anak-anaknya juga bilang kayak gitu ya ke tulang abang itu. Kami sayang lu sama papa. Gitu. Makasih ya udah ngerjain banyak hal. Gitu ya. Dan itu adalah rasa sukacita yang yang bisa kita rasakan gitu ketika kita mendapatkan itu semua. Jadi milikilah hari-hari seperti itu kata Paulus. Dan akhirnya Paulus kembali menekankan bahwa
di ayat ke selanjutnya. Ya ini tadi ya, apa yang bisa dipelajari dari hari terakhir terhadap sukacita. Ya, kenapa ya? Kok bisa kita bersukacita di hari-hari terakhir itu? Ketika Tuhan yang akan datang atau kita yang akan datang kepada Tuhan. Bahwa manusia hadir secara tulus dan apa adanya di hadapan Tuhan. Ini membuat kita berbahagia karena diterima tanpa syarat oleh pencipta. Jadi sebenarnya ada keinginan juga di dalam hati manusia untuk bisa diterima apa adanya. Itu apa adanya. Ya, dan kita datang dengan setiap kelemahan-kelemahan kita. Itu adalah hal yang membuat kita bersukacita. Dan bahwa manusia hadir secara tulus dan apa adanya di hadapan sesamanya juga, ini membuat dia bersukacita. Ketika ada orang lain yang bisa menerima dia. Seperti itu, dan itu adalah gambaran dari kehidupan di mana Tuhan akan datang. Ya kalau kita tahu Tuhan akan datang, biasanya kita akan mengerjakan ini semua gitu. Atau kalau kayak kita yang mau pergi gitu kan, kita akan menjalani ini semua. Dan Paulus mengingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi, khawatir ini tanda dari kemanusiaan ya. Ini juga tanda dari kemanusiaan. Yang berbahaya itu memang ketika kita larut terus-menerus di dalam kekhawatiran, itu yang berbahaya. Kalau khawatir di awal, ya udah, boleh. Ya, tetapi ya seperti Kristus. Yesus juga pernah mengalaminya ya di Taman Getsemani. Tetapi Yesus berdoa untuk sesaat dan dia dengan berani menghadapi setiap pergumulannya. Jadi dia nggak larut di dalam kesedihan. Dia nggak larut dalam ketakutan. Tetapi Yesus itu dia menyampaikan semuanya di dalam doa. Dan ketika dia berdoa, dia menjalani itu semua dengan berani. Gitu. Cuma kan kita seringkali nggak kayak gitu ya. Kita terus saja larut dalam masalah-masalah itu. Ya udah tahu akhirnya makna dari kehidupannya ketika dia boleh berbagi kepada orang lain, dirasakan orang lain. Tapi nggak dikerjakan juga gitu. Kita sering kayak gitu. Ya kalau akhirnya tetap ada pergumulan ya berdoa. Ya kayak anak kecil tadi juga yang langsung cerita ke bapaknya. Kayak kata Calvin, ya doa itu masuk ruang Maha Kudus melalui Yesus. Ya, Yesus itu menjadi pribadi yang memperlayakan kita untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu adalah puncak dari segala sukacita karena nggak semua orang berhak masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, dan Luther juga bilang gitu ya. Ketika kita berdoa, itu sebenarnya Tuhan itu lagi membungkukkan kepalanya. Dia lagi membungkukkan lehernya ke kita yang adalah cacing-cacing tanah ini. Itu kata Luther ya. Kita ini digambarkan Luther sebagai cacing tanah yang coba untuk berteriak ke Tuhan. Tetapi Tuhan itu dia membungkukkan dirinya untuk mendengarkan cerita kita. Dan harusnya kita bersuka cita di dalam menjalani kehidupan doa. Ya. Karena kita tahu kita diterima apa adanya. Seperti itu. Jadi berdoa di tengah-tengah kekhawatiran jadi masa yang indah dan membahagiakan. Karena Tuhan pribadi yang paling memahami dan menghitung setiap tetesan air mata kita. Mazmur 56 ayat 8. Kayak anak kecil tadi yang memang dia punya pergumulan kan. Dia teriak gitu atau dia nangis. Tapi bapaknya itu adalah bapak yang datang kepada dia. Yang memeluk dia ketika dia terjatuh mungkin. Ya, tentu kita akan melakukan hal yang sama ya. Waktu ada anak kecil jatuh, kalian pasti langsung datang memeluknya, ya, membujuknya agar tidak bersedih. Itulah Bapa kita. Itu makanya di dalam doa itu adalah suatu momen sukacita yang bisa kita rasakan. Dan setelah berdoa, kamu bangkit seperti anak kecil itu. Anak kecil itu adalah anak Allah yang mengalami pertobatan. Anak kecil itu bukan anak dunia ini, tetapi dia adalah anak Allah. Ya, yang menghadapi kesulitan dunia ini bersama dengan Bapaknya. Dan akhirnya dia sadar bahwa ketika dia menghadapi berbagai pergumulan ini, hal-hal yang membuat dia nggak bersuka cita itu,
Dia sadar bahwa pencobaan yang dia alami itu ya pencobaan biasa, yang nggak melebihi kemampuannya. Dia mampu menghadapi itu semua. Dia mampu keluar dari setiap persoalan yang dia hadapi. Cuma kan kita sering kali ya kayak bangsa Israel yang terus terpatok deadline. Gitu. Padahal kan ketika kamu dapat pun sebenarnya kamu nggak akan bersuka cita. Karena sukacitamu nggak di dalam itu semua. Sukacitamu ada di dalam Tuhan. Seperti itu ya. Iya bang, cuma kan kayak mana? Kita ngerti porsi mana yang harus kita kerjakan ya. Apa yang bisa kamu kerjakan sehari ya kerjakan. Selebihnya ya udah. Gitu ya. Nah, oke, ini yang terakhir. Slide terakhir yang bisa abang bagikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, dan akhirnya kamu akan ini buah roh selanjutnya, merasakan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu dia transenden ya, dia melampaui akal. Jadi damai sejahtera yang akan kita dapati itu bukan damai sejahtera yang kamu pikirkan. Oh nanti semua akan baik-baik aja, tetapi dia transenden. Dia lebih daripada yang bisa kamu pikirkan. Itu damai sejahtera yang akan kamu dapatkan. Ya, damai sejahtera dalam Tuhan. Jadi gini, untuk memahami ini, kita perlu ini ya, perlu beriman untuk apa yang akan terjadi di depan, gitu, di masa depan kita. Karena coba gini, coba pikirkanlah momen-momen di mana kamu rasa Tuhan harusnya kayak gini loh, harusnya kayak gini, pokoknya kayak gini. Kalau nggak kayak gini, ini akan jadi persoalan. Tetapi dengan caranya Tuhan, dia menunjukkan sesuatu hal yang lain yang bisa menyelesaikan itu semua. Dan itu membuat kita punya rasa damai sejahtera. Gitu ya. Ada pengharapan yang kita lihat, dan itu adalah damai sejahtera. Yang melampaui apa yang kamu pikirkan. Gitu. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita setia dalam prosesnya Tuhan yang tadi ya, berbagai hal yang kita bahas tadi. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang akan memelihara hati. Itu yang akan memelihara pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Itu semua dipelihara dalam Yesus. Jadi perhatikan ini adik. Jadi, kayak mana ya? Seringkali ya memang ada kaitannya, kayak pikiran. Ya, kadang kan kita jatuh ke pikiran negatif, ke hal-hal yang buruk yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini biasanya akan membuat kamu menderita secara fisik dan akan menghambat kemajuan. Udahlah, nggak bisa lagi ini sebenarnya. Nggak bisa lagi diajak kerjasama, udahlah. Udah payah ini, orangnya memang kayak gitu. Ya padahal kan, ya kayak ini ya, kasih kemarin. Ya tentu kita harus melihat hal yang baik daripada itu semua gitu. Bagaimana Tuhan sedang memproses dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang menghambat sukacita kita, ya yang seringkali karena pikiran-pikiran kita ini biasanya akan membuat penderitaan fisik, ya akan menghambat kemajuanmu juga, gitu. Dan selanjutnya ya itu yang akan memelihara hati dan pikiran, tadi pikiran dan selanjutnya hati. Jadi godaan pertama itu, sebenarnya godaan itu datangnya dari mana ya? Dari pikiran. Awalnya datang kemana? Sebenarnya nggak kepikiran, tapi ke hatimu. Ya, jadi ini banyak juga ya di pemikiran-pemikiran abad pertengahan. Kemarin abang ada share juga tentang Arthur Schopenhauer atau filsuf abad pertengahan juga bahas tentang itu ya. Jadi sebenarnya sebelum kamu jatuh ke dalam dosa atau ke dalam kejatuhan yang lainnya, kekhawatiran, marah dan seterusnya, sebenarnya itu hasratmu yang sedang bermasalah. Jadi hasrat itu dia mendahului pikiran sama tindakan, termasuk sama emosi ya. Ada hasrat duluan. Hasrat itu apa? Itulah hatimu. Jadi berhati-hatilah. Ini ada sih ayatnya ya. Abang lupa. Jadi ini ya, dari hatilah ini ya terpancar kehidupan. Karena hati itulah awal dari segala sesuatu. Jadi berhati-hatilah menyukai segala sesuatu. Jadi kita nggak menyukai segala sesuatu itu langsung otomatis ya.
nggak pernah langsung otomatis, tetapi itu adalah gambaran yang ini ya, yang kita terima, yang kita kompromikan dari hal kecil sampai memuncak hingga akhirnya kita suka akan hal itu. Seperti itu. Ya, jadi ini semua akhirnya bisa diselesaikan di dalam Kristus Yesus. Itu dan itu melampaui yang bisa kamu pikirkan. Seperti itu. Ya, dan akhirnya sukacitamu itu ada ketika kamu merelakan itu semua dan membiarkan itu semua dipegang oleh Yesus. Ya, membiarkan itu semua dipegang oleh Yesus dan kamu menghadapi itu semua dengan berani. Dan kamu akan bersukacita menjalani itu semua, menjalani hari-harimu. Seperti itu. Itu yang bisa Abang sampaikan. Ya, dan kalau kita review lagi, itu tadi udah Abang sampaikan ya. Ada di Katekisme Heidelberg tadi nomor ini ya, sampai nomor 25 ya. Dari nomor 17 itu tentang pengorbanan Kristus. Kenapa dia harus Allah yang sejati. Kenapa dia ini ya, seberapa banyak orang yang akan diselamatkan, apakah semua, tidak semua, tetapi yang percaya gitu. Ya, itulah ya bagaimana kamu membiarkan itu semua dipegang oleh Kristus dan kamu menghadapi semua kehidupanmu dengan berani bersama dengan Dia. Jadi sumber dari amarahmu, sumber dari ketakutan, kekhawatiran. Karena apa? Karena kamu pengen ngendalin itu semua. Kenapa kamu pengen ngendalin itu semua? Karena kamu takut. Sebenarnya kamu itu pengecut. Cuma nggak berani terus terang. Kamu nggak berani membiarkan itu dipegang oleh Tuhan. Seperti itu ya. Oke, itu yang bisa Abang sampaikan. Kalau ada yang mau ditanya, Abang kasih waktu. Abang akhirin ya screen-nya.